Selamat datang di channel YouTube saya. Nama saya Berga Ceta Pramanca. Kali ini saya akan menjelaskan situasi dan kondisi politik luar negeri pada era Presiden Soeharto. Politik luar negeri pada masa kepresidenan Soeharto masih bersifat politik luar negeri yang bebas dan aktif. Namun, berbeda pada era Soekarno yang politik luar negerinya bersifat high profile seperti konfrontatif dan revolusioner, maka masa kepemimpinan Presiden Soeharto bersifat low profile. Politik luar negeri yang dilakukan oleh Soeharto pada umumnya berorientasi kepada pembangunan, yang mana hal tersebut dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan negara-negara lain, khususnya negara barat, dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia. Hal tersebut dilakukan dalam bentuk penanaman modal, pinjaman modal, dan juga hutang luar negeri. Berikut ini adalah kejadian-kejadian serta capaian-capaian yang terjadi pada politik luar negeri di masa kepemimpinan Soeharto. Yang pertama adalah normalisasi hubungan antara Indonesia dengan Malaysia. Hal utama yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada awal masa kepemimpinannya adalah memperbaiki hubungan Indonesia dengan Malaysia dan juga menyelesaikan konflik yang ada, yang mana konflik tersebut formal diumumkan sejak 16 September 1963 oleh Presiden Soekarno. Sebelum Soeharto menjabat sebagai presiden, upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Malaysia sudah dilakukan oleh Ahmad Yani yang bertemu dengan Ghazali Shafee pada tahun 1963. Dan juga pada tahun 1965, Maijen Soeharto juga mengirim Benny Muryadi untuk bertemu dengan pihak Malaysia sebanyak 3 kali di Bangkok. Namun, upaya setelah Soeharto menjabat sebagai presiden, Menlu Indonesia Adam Malik memulai kebijakan luar negeri untuk menjalin hubungan yang baik dengan Malaysia. Maka pada tanggal 20 Mei 1966, dilakukanlah sebuah misi perdamaian Indonesia ke Kuala Lumpur yang dipimpin oleh Laksamana Muda O.B. Syaf bersama 20 orang lainnya. Misi tersebut mengalami keberhasilan yang menghasilkan penandatanganan persetujuan normalisasi hubungan Indonesia dengan Malaysia melalui Menlu RI Adam Malik dan juga Menteri Pertahanan Malaysia yaitu Tun Razak di dalam ruang Pancasila Departemen Luar Negeri. Kejadian selanjutnya yang dialami dalam politik luar negeri Indonesia pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto adalah pemutusan hubungan diplomatik Indonesia dengan Tiongkok. Hal yang mempengaruhi kejadian tersebut utamanya adalah peristiwa G30 SPKI, yang mana Presiden Soeharto menganggap bahwa Tiongkok merupakan dalang di balik peristiwa pemberontakan tersebut. Selain itu adalah pandangan yang berbeda antara Indonesia dengan Tiongkok. Hal ini menyebabkan kemarahan masyarakat Indonesia kepada organisasi-organisasi yang berkaitan dengan PKI, termasuk juga dengan PKT atau Partai Komunis Tiongkok, yang dianggap mendukung pemberontakan tersebut. Kemarahan masyarakat Indonesia pada saat itu menyebabkan banyaknya demonstrasi-demonstrasi yang terjadi di jalanan, yang pada dasarnya menuntut Indonesia untuk memutus hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok, seperti demo yang dilakukan di depan kantor perdagangan Tiongkok. Hal tersebut juga menyebabkan konsulat RRT di Medan, Makassar, dan juga Banjarmasin ditutup pada tanggal 26 Maret 1966. Indonesia juga mengusir asisten atase militer Angkatan Laut Tiongkok di Jakarta, dan juga KUAI Tiongkok yaitu Yao Tengshan dan Konsul Jenderal Su Sen. Para diplomat Indonesia yang berada di Tiongkok juga diteror oleh pemerintahan Tiongkok. KBRI setiap hari menerima demonstran yang menuntut pembebasan tahanan PKI dan juga perlakuan ABRI terhadap para komunis. Pada tanggal 31 Oktober 1967, para staf KBRI tiba di Bandara Kemayoran yang menandakan secara formal hubungan diplomatik Indonesia dan dengan Tiongkok resmi terputus. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, Indonesia juga memiliki bentuk politik luar negeri yang baru, di mana Indonesia pada akhirnya memutuskan untuk kembali menjadi anggota dari PBB pada tanggal 28 September 1966. Indonesia kembali duduk di
Majelis Umum PBB setelah keluar dari PBB, yang pada akhirnya saat itu dipimpin oleh Menlu RI yaitu Adam Malik, dan juga ditemani oleh Ruslan Abdul Ghani yang diangkat sebagai PTRI untuk PBB di New York. Masuknya kembali Indonesia ke PBB dilatar belakangi oleh permintaan Jepang, di mana pada saat itu Jepang meminta Indonesia untuk kembali ke PBB dan menghentikan konfrontasinya dengan Malaysia. Masuknya kembali Indonesia ke PBB tidaklah mudah. Namun, tanpa sepengetahuan Soekarno, Menteri Luar Negeri RI Subandrio yang pada masa Soekarno menjadi Menteri Luar Negeri menetap tinggal di New York, tepatnya di E.H. Lawrence. Hal ini dilakukan untuk menjaga hubungan dengan Sekretariat PBB agar memudahkan kembalinya Indonesia kepada PBB. Pada masa kepemerintahan Presiden Soekarno, arah kebijakan luar negeri Indonesia condong kepada negara-negara komunis, seperti Uni Soviet dan juga Tiongkok. Namun, hal tersebut berubah setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI. Semenjak peristiwa tersebut, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto beralih kepada negara-negara barat dengan prioritas utama yaitu pembangunan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indonesia melakukan kunjungan-kunjungan ke pusat ekonomi dunia, seperti Amerika Utara, Eropa Barat, dan juga Pasifik, yaitu Jepang, yang tujuan utamanya yaitu untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Banyak sekali usaha-usaha yang dilakukan pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto, khususnya untuk mengembalikan stabilitas ekonomi Indonesia. Seperti penjadwalan ulang hutang-hutang luar negeri yang dilakukan di banyak pertemuan, seperti pertemuan di Tokyo Meeting dan juga Paris Meeting. Selain itu, bentuk lainnya adalah bantuan pembangunan IGGI, di mana IGGI menjadi sebuah tempat bertukar pikiran untuk mencapai kesepakatan terbaik demi membantu pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan ekonomi. Setelah itu, ada juga penanaman modal asing, yang dilakukan secara bersamaan dengan penjadwalan ulang kembali hutang-hutang luar negeri, dan juga pencarian dana bantuan melalui IGGI. Pemerintahan Indonesia mulai mencari cara untuk memanfaatkan modal dan juga teknologi asing untuk mengolah sumber daya alam yang menjadi potensi yang ada di Indonesia menjadi ekonomi yang real. Potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia dipercaya akan memperbaiki kondisi ekonomi dan juga menambah devisa negara. Selain itu, instruksi yang berasal dari Presidium Kabinet Ampera memuat sebuah kebijakan di bidang penambangan dengan sasaran mengembalikan kepercayaan pada pihak asing yang berpartisipasi dalam kontrak karya dan juga membuka kesempatan pada kontraktor dan pihak asing dalam mengeksploitasi endapan minyak, bumi, dan mineral, dan juga untuk menanamkan modal dalam usaha patungan. Berikut adalah video tentang politik luar negeri di masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Terima kasih.